kalau di media sosial itu sering sekali membuat narasi-narasi ya yang menyeramkan menurut saya ya. Bunuh, perkataan apa itu? Ya, apa? Biarkan saya ditangkap polisi apa gimana Pak Santi, saya lupa tuh. Tangkap, saya sudah siap ditangkap polisi, saya berani bunuh. Loh, kalau menurut saya, ini sebenarnya udah harus diambil tindakan oleh negara ya. Nggak bisa loh dengan Hani Kristianto kurang lebih sekarang mungkin berusia 50-an. Ya. Bayangkan narasi-narasi begini dengan sengaja disebarkan ya di media sosial. Coba. Jadi tidak heran jika anak-anak remaja pun sekarang ini ya mulai viral kan kemarin mengenai begal-begal yang anak remaja, masih remaja tapi naluri membunuhnya gitu loh. Dia bukan merampok, bukan, tapi merasa nikmat ketika membunuh orang atau mencurit orang gitu loh. Bayangkan kenapa bisa timbul begitu? Kenapa makin banyak pembunuh di Indonesia gitu loh. Ini narasi-narasi yang begini dibiarkan menyebar di media sosial. Ini bisa berakibat timbulnya orang-orang yang mentalnya mental pembunuh. Ketika kita ketemu kemarin dengan Pak Ade Armando ya, Galarua ketemu dengan Pak Ade Armando, menganggap sistem di negara ini banyak yang sudah rusak. Jadi ya dia sarankan kita orang-orang yang baik masuklah ke DPR sana, parlemen, agar bisa merubah sistem ini gitu loh. Saya sih mendukung ya dari Galarua ya, saya mendukung Pak Ketua untuk maju. Sebelum kita tutup, ini Bu Lisoi mana nih? Kok nggak dengar? Bu Lisoi? Ya. Oh, ini si Piongot ini. Ini si Piongot enak aja. Ini dasar nih Pak Ketua. Tapi salut saya Pak dengan Pak Ketua ya, berani. Saya memaklumi sih kemarahan Pak Ketua kita ini saat ini ya, karena begini ya. Oh, tapi saya koreksi dulu mengenai hotline Galarua itu tadi salah itu Pak Ketua. Nomornya yang benar 0811 200 66662. Jadi 6-nya 4 kali ya. 0811 200 6-nya 4 kali 2. Itu ya. Ulangi lagi Bu Lisoi biar dengar bupati-bupati itu. Jangan nanti alasannya salah lagi. Ulangi lagi. Oke. Khusus untuk Bupati Purwakarta ya. 0811 200 66662. Bu Lisoi, saya rasa perlu diulang pakai bahasa Jawa atau bahasa Arab, kan udah kerudung itu utaknya bocor. Bahasa Arab yang tahu Pak Putih kali itu Pak. Saya kagak. Soalnya bupatinya udah pakai kerudung, utaknya udah bocor. Iya. Ya itu. Ya mengenai tadi masalah kebal hukum yang Pak Santi Amir sebutkan, salah satunya tadi diambil contoh Hani Kristianto ya. Nah memang Hani ini sudah sekian lama ya kalau kita perhatikan, kalau di media sosial itu sering sekali membuat narasi-narasi ya yang menyeramkan menurut saya ya. Bunuh, perkataan apa itu? Ya. Biarkan saya ditangkap polisi apa gimana Pak Santi, saya lupa tuh. Tangkap. Saya sudah siap ditangkap polisi, saya berani bunuh. Loh, kalau menurut saya ini sebenarnya udah harus diambil tindakan oleh negara ya.
Nggak bisa loh dengan Hani Kristianto kurang lebih sekarang mungkin berusia 50-an. Ya. Bayangkan narasi-narasi begini dengan sengaja disebarkan ya di media sosial. Coba. Jadi tidak heran jika anak-anak remaja pun sekarang ini ya mulai viral kan kemarin mengenai begal-begal yang anak remaja, masih remaja tapi naluri membunuhnya gitu loh. Dia bukan merampok, bukan, tapi merasa nikmat ketika membunuh orang atau mencurit orang gitu loh. Bayangkan kenapa bisa timbul begitu? Kenapa makin banyak pembunuh di Indonesia gitu loh. Ini narasi-narasi yang begini dibiarkan menyebar di media sosial. Ini bisa berakibat timbulnya orang-orang yang mentalnya mental pembunuh gitu loh. Saya pikir sih harus tegas ya pihak kepolisian dalam hal ini ya. Tidak harus tunggu diadukan. Polisi harus ambil, nggak boleh dipertahankan orang merajalela seperti itu, bernarasi bunuh, halal darah, bunuh. Nggak takut ditangkap polisi. Apa-apaan ini? Siapapun yang diancamnya dibunuh, bahkan binatang saja dia sebutkan dibunuh, tapi disebar di media, itu sudah tidak baik. Itu merusak mental dan moral bangsa, anak bangsa. Gitu loh. Jadi saya memaklumi sih kemarahan Pak Santi Amer, apalagi ini dalam mempersekusi orang, dia sebarkan. Oh, saya sudah di depan rumahmu. Lalu tunjukkan foto, berfoto di depan mobilnya. Siapa ini orang? Cara-cara intimidasi begitu. Punya hak apa dia mengintimidasi orang? Mempersekusi datang ke rumah orang. Dengan sengaja loh, saya heran. Ini orang merasa kebal hukum. Ya, punya kontribusi apa nih negara ini? Sehingga Anda merasa kebal hukum. Siapa yang backingin? Saya pikir sih memang harus tegas gitu loh. Harus tegas, Galarua nggak bisa biarkan ya. Nggak bisa biarkan. Jadi ada benang merah antara narasi-narasi yang bunuh-bunuh di media sosial dengan banyaknya meningkatnya tingkat kriminal, terutama pembunuhan yang dilakukan oleh para remaja saat ini. Banyak sekali begal remaja loh saat ini. Banyak. Habis gimana? Orang tua yang berusia 50-an seperti Hani ini bernarasi bunuh-bunuh di media sosial dibiarkan. Apa-apaan ini? Ya kan? Kalau dikatakan bela agama, semua juga orang bisa berkata bela agama. Dia juga menyebarkan videonya di YouTube-nya penghinaan terhadap agama lain. Mungkin dia merasa itu bukan bentuk penghinaan. Tapi buat agama yang dia sebutkan itu penghinaan. Itu kan relatif. Kan gitu ya. Dia merasa bahwa tidak boleh dibiarkan orang yang menghina agama. Tapi saat yang sama pun dia menghina agama lain. Teori dari mana itu? Lu sebar-sebarin juga di YouTube lu tentang penghinaan terhadap agama lain. Teori apa itu? Siapa lu hidup di Indonesia? Suka-sukamu. Nah ini perhatian buat kita ya. Ya makanya ya ketika kita ketemu kemarin dengan Pak Ade Armando ya, Galarua ketemu dengan Pak Ade Armando, menganggap sistem di negara ini banyak yang sudah rusak. Jadi ya dia sarankan kita orang-orang yang baik masuklah ke DPR sana, parlemen, agar bisa merubah sistem ini gitu loh. Saya sih mendukung ya dari Galarua ya, saya mendukung Pak Ketua untuk maju. Saya mendukung banget Pak Ketua untuk maju. Jadi untuk teman-teman juga semua ya kita lah, terutama orang-orang yang cinta Pancasila ya,
bergabunglah dengan Galarua. Bergabung baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, bergabung dengan Galarua. Galarua punya visi misi menegakkan Pancasila, mempertahankan Pancasila. Ini kendaraan kita untuk merubah sistem yang sudah rusak. Jangan katakan Indonesia sistemnya bagus baik, tidak sudah rusak. Sama, saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lain. Sudah banyak yang rusak. Jadi mari orang-orang yang terbeban ya dan cinta negara ini kita kembalikan wibawa dan martabat bangsa kita. Mari bergabung dengan Galarua. Hubungi 0811 200 6662. Oke Pak Santi Amer, terima kasih. Terima kasih Bu Lisoi. Luar biasa ya Ibu Lisoi ini yang menginspirasi kita ya. Jadi masa laki-laki kalah sama perempuan. Jadi itu yang menginspirasi saya secara pribadi ya. Walaupun diam-diam saya salut dan mengakui ya semangat beliau. Jadi berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Jadi ini Hani harus paham itu. Anda sudah berbuat tidak adil nggak? Anda itu lebih memalukan ya, daripada orang yang menderita ketidakadilan. Inilah pesan untuk Anda, ya, renungkan itu. Nggak usah kau terlalu bernafsu untuk nggak tahu pesanan siapa yang kau ini laksanakan itu. Anda itu seperti Gojek aja jadinya. Anda dapat bayaran nggak? Mestinya jangan begitu dong, ya. Saya ulang ini ya, Hani ya. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Jadi jangan Anda bangga. Anda itu sangat memalukan. Anda jangan bangga, termasuk bupati itu. Anda itu berbuat tidak adil. Jangan Anda bangga, habis disegel berjoget-joget lagi. Bupati sana juga bupati Lebak. Itu anggota DPD juga. Jangan Anda pakai, kalau orang Batak bilang ini sekol. Tahu sekol ada logo yang bulat itu. Dari pejabat negara. Siapa yang salut Anda? Nehi, ya ini bilang. Orang India bilang nehi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, kita akan akhiri Zoom kita pada malam hari ini dan lusa. Pak Sentemer, cuma satu. Ya, Saya coba bawa ke ranah tadi karena saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Jenderal Tobing. Saya takut saudara-saudara kita dari TNI atau dari Polri cuma digunakan sebagai darurat. Nasibnya seperti Pak Tobing nanti gitu. Saya ada kemarin Pak Tobing bicara kan, jenderal kan. Maksud saya Pak Tobing yang berjuang mati-matian jadi kodim di Timur. Akhirnya nasibnya seperti ini. Itu maksud saya. Sembiring, yang satu Manado Palenewen, ya mereka digunakan sebagai darurat aja. Tapi pada satu waktu dia punya momen, mereka tidak akan gunakan mereka. Nah, itu maksud saya, jangan, itu pemandangan saya, jangan dipelesetkan dengan lain, karena itulah yang terjadi. Mereka digunakan dalam keadaan darurat, tadi pada akhirnya nasibnya seperti Pak Tobing begitu. Terima kasih, hanya itu pandangan saya, Pak. Segala sesuatu ada konsekuensinya. Jadi ada pilihan, ada konsekuensi. Gue kecewa, Pak. Gitu. Pak, teman-teman saya, Pak, jujur saya ini bergaul dengan orang permesta. Om-om saya semua permesta. Waktu itu ada pemutihan untuk dapat pensiunan bekas tentara. Om saya bilang, om ini kok sembunyi aja. Di hutan, nggak pernah perangku. Jadi pahlawan di kampung, pakai seragam militer. Om saya bilang om ini nggak pernah terjun di dunia perang gitu. Tetapi serta Orde Baru dia pakai seragamnya seorang pahlawan. Hampir saya om saya hantam di rumah kopi itu, Pak. Nah inilah yang terjadi seperti Pak Tobing katakan. Tiba-tiba udah naik nggak tahu asal rimbanya. Uji karakter aja, kepintaran nggak ada. Ya ini masalah di negara kita. Oleh sebab itu saya harapkan kepada generasi muda TNI bukalah wawasan, jangan digunakan sebagai
apa nanti darurat negara kamu dipergunakan mati atau hidup. Tetapi masa tua nanti seperti Pak Tobing nggak dipakai gitu. Itu persoalannya, pangkatnya nggak dinaikkan. Kenapa dia berjuang mati-matian di Irian? Begitu juga ada latar belakang seperti Joni Lumintang bersama dengan ini nggak kan dipakai. Kenapa kalau bicara untuk berjuang mati-matian di Timur luar biasa. Ada juga om saya bicara waktu dia terjun di Papua Nugini, pembebasan Irian, dia cerita. Setelah itu nggak dipakai, orang lain yang dipakai. Baru dia bilang, wah si jenderal sana ini kok nggak pernah berjuang, udah jadi pangap, sudah jadi ini. Kami yang mati-matian di lapangan waktu itu. Dia ngomong langsung, sumber langsung. Saya tidak bawa ke framing ini, sumber langsung. Oleh sebab itu saya sering mengambil informasi dari sumber langsung. Yang saya bilang primer itu. Supaya saya tidak beropini. Nanti sejarah itu saya sampaikan. Oh begitu ya. Begitu juga yang terjadi di negara kita. Saya ambil dari sumber langsung. Baru saya sampaikan. Tetapi opini saya tidak ada. Karena selalu ambil dari sumber gitu. Terima kasih Pak. Sebagai wawasan bagi kita. Terima kasih Pak Sintiamer. Terima kasih Bung Teddy ya. Sangat bernas gitu ya. Bernas. Dan ini memotivasi. Saya ingin undang dulu, kalau syukur-syukur Ibu Nora ini masih ada nggak untuk menutup dengan doa, Bu Nora? Mudah-mudahan masih ada. Ibu Nora? Ibu Nora? Nah, nggak ada mungkin ini. Atau inilah teman kita yang baik ini, Eli Surabaya. Bu Eli, tolong tutup dengan doa Ibu. Halo. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.